Bayangkan ini teman-teman, seorang anak laki-laki usia 5 tahun terjatuh. Air matanya meleleh, menangis, merengek, tapi ayahnya berkata, "Ayo, jangan cengeng. Anak laki-laki nggak boleh nangis." Dia belajar perlahan-lahan ya, bahwa emosinya adalah aib, nggak boleh nangis ya. Bahwa kerentanannya adalah kelemahannya ya, bahwa dia harus selalu kuat, selalu dominan, selalu memimpin. Nah, ini agak menyinggung ego nih yang udah kita bahas. Dan 20 tahun kemudian pria itu tumbuh dengan beban emosi yang terpendam. Dia kesulitan berkomunikasi, mudah meledak amarahnya ya, atau emosinya itu nggak stabil, dan mewariskan pola yang sama ke anaknya selanjutnya. Inilah siklus patriarki yang meracuni bukan hanya bagi perempuan, tapi juga bagi laki-laki sendiri. Tapi teman-teman, apakah ini sebuah takdir? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena sains modern dan kebijaksanaan kuno sama-sama membuktikan sebuah hal ini. Kita bisa memutuskan rantai ini ya, kita bisa membesarkan anak laki-laki yang kuat justru karena mereka bisa mengakui kelemahannya ya, yang percaya diri tanpa perlu merendahkan orang lain ya, percaya diri tanpa toksik ya, yang memimpin dengan empati, bukan toksik, bukan dengan kekerasan, bukan hal yang merugikan orang lain. Hari ini kita akan jelajahi dari sudut pandang ilmu neuroscience dan juga psikologis perkembangan plus nasihat orang-orang yang bijak tentang bagaimana mendidik anak laki-laki ya sejak dini untuk dunia yang lebih setara dan bahkan bahasanya mencerahkan masa depannya. Jadi simak sampai selesai. Pertama kita pahami dulu nih teman-teman ya, mengapa patriarki bisa bertahan begitu kuat, bahkan sampai saat ini pasti ada ya. Nah, dari sisi ilmu pengetahuan, yang pertama nih ya, neuroscience. Otak kita ini memang memiliki perbedaan secara biologis ya, tapi neuroplastisitas membuktikan otak kita bisa berubah seumur hidup. Masalahnya, sejak bayi, anak laki-laki dan perempuan sudah diperlakukan yang berbeda-beda ya. Misalnya cara kita berbicara ya, yang satu lagi agak berat, yang satu lagi caranya agak cempreng gitu ya kan. Terus mainannya juga berbeda ya, mainannya kita beri pasti responnya juga terhadap tangisan semua membentuk koneksi saraf itu pasti berbeda juga ya. Hal apapun itu, perempuan, laki-laki. Nah, lalu yang kedua, psikologis perkembangan. Dari teori social learning dari Bandura menunjukkan anak belajar dengan meniru. Jika seorang anak laki-laki hanya melihat ayahnya yang jarang menangis, jarang mengerjakan pekerjaan secara domestik, ya kayak masak gitu, mempersiapkan makan, dan selalu dominan dalam pengambilan keputusan, itulah yang akan ditirunya nanti pas udah gedenya, ceplakannya gitu. Dari sosiologi dan sejarah, sistem patriarki ini teman-teman awalnya terkait dengan pertanian dan properti, di mana anak laki-laki ini sebagai pemilik. Ya misal kayak pertanian itu kayak macul, ngoret, ya kan, hal yang bersifat perkebunan ya. Nah, sistem ini kemudian dikukuhkan oleh norma sosial, agama, dan budaya selama ribuan tahun. Tapi tradisi bukanlah pembenaran ya teman-teman untuk melanjutkan ketidakadilan. Tradisi itu bukan pembenaran. Pembenaran itu dari dalam diri kita yang sadar bahwa perlu keseimbangan dalam hidup dan juga kesetaraan dalam dunia. Lalu dari sudut pandang seorang bijak pernah berkata, memberi contoh bukanlah cara utama untuk mempengaruhi orang lain. Itu adalah salah satunya cara. Itu kata Albert Einstein yang ngomong ya, selama anak laki-laki kita hanya melihat contoh pria yang menekan emosinya, memendam emosinya, dan mendominasi, maka siklus ini akan terus berulang secara looping, terus dan terus sampai dia sadar dan akhirnya dia berniat untuk merubahnya gitu. Nah, lalu bagaimana Pak
Lalu bagaimana nih kawan? Bagaimana solusinya nih kawan? Ya, ini bukan tentang membuat laki-laki menjadi lemah. Ya, nangis itu bukan orang yang lemah ya teman-teman ya, tapi tentang mendefinisikan ulang arti kekuatan yang sebenarnya. Ya, kita manusia bukan robot. Ya, punya emosi, punya perasaan. Ya. Yang pertama nih, literasi emosi sejak bayi dari usia 0 sampai 6 tahun. Validasi semua emosi. Ya, misal ketika anak laki-laki menangis, katakan, ayah atau ibu gitu ya, lihat kamu sedih. Tidak apa-apa menangis. Semua orang sedih sometimes. Ya. Kembangkan kosakata emosi kayak kamu marah, kecewa, frustasi, ya, dan lain-lain ya. Ini membantu mereka mengidentifikasi perasaannya. Ya, jadi jelas itu perasaannya apa yang dialami. Orang bijak berkata, mengenal orang lain adalah kebijaksanaan, tapi mengenal diri sendiri adalah pencerahan. Kata Lao Tzu ya. Bagaimana bisa pria mengenal dirinya jika sejak kecil emosinya aja dilarang, nggak dikenal emosinya, kayak gitu ya. Ini akan berdampak di kehidupan pas sudah dewasa ya. Lalu yang kedua, menghapus stereotip gender dalam permainan dan tugas. Kita sering banget ya teman-teman, secara umum ya, anak laki-laki nggak boleh main boneka misalnya, mainan netral ya, misalkan mainan itu kan netral ya, netral gender ya. Anak laki-laki nggak boleh main boneka untuk melatih pengasuhan, padahal ya kan anak perempuan main mobil-mobilan untuk mengeksplorasi, bukan karena tomboy, bukan gitu ya. Tugas rumah tangga setara dengan anak laki-laki belajar menyapu, mencuci piring, memasak ya. Anak perempuan sebaliknya, anak perempuan belajar memperbaiki barang ya, yang bersifat teknisi gitu kan, membersihkan halaman dan lain-lain. Ilmu pengetahuan membuktikan nih teman-teman ya, studi dari University of British Columbia menunjukkan anak yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangganya tumbuh menjadi dewasa yang lebih mandiri, nggak kolokan gitu, dan mampu berkolaborasi gitu. Wah, sangat menyenangkan kan pastinya pas sudah dewasa jika anaknya diajari seperti itu gitu. Lalu yang ketiga, modeling perilaku setara dalam keluarga. Misalnya ayah terlibat aktif dalam pengasuhan dan pekerjaan domestik, terus ibu mengambil peran kepemimpinan yang dalam mengambil keputusan yang penting gitu. Lalu komunikasinya setara juga ya. Dengarkan pendapat anak perempuan dan laki-laki dengan serius dan pahami ya. Lalu kebijaksanaan dari Afrika juga, butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak ya. Butuh kedua orang tua yang setara untuk membesarkan anak yang bebas dari bias ya, seperti itu. Lalu yang keempat, kritikal terhadap media budaya populer. Diskusikan stereotip ya. Dalam film, iklan, dan lagu, tanyakan menurut kamu mengapa di film ini yang menyelamatkan seluruh atau selalu laki-laki ya, kenapa ya yang menyelamatkan itu laki-laki. Lalu perkenalkan role model ya secara alternatif ya. Ceritakan tentang pahlawan laki-laki yang penyayang atau ilmuwan perempuan yang sangat hebat. Coba kayak gitu ya. Oke, untuk kesempatan video kali ini sebagai penutup ya teman-teman ya, ini sangat keren banget ya video ini, karena ini akan mempengaruhi teman-teman ketika udah punya anak gitu. Kita bisa melatihnya sebagai anak laki-laki yang penyayang, tidak patriarki, yang bahkan akan mempengaruhi kesuksesan dalam kehidupannya. Untuk teman-teman, perubahan dimulai dari hal yang terkecil ya, dari cara kita merespon tangisan anak laki-laki kita, dari pilihan mainan yang kita beri, dari pembagian tugas di rumah. Kita tidak sedang berperang melawan laki-laki ya, gue juga laki-laki gitu ya, gue nggak menyerang laki-laki juga gitu. Kita justru sedang menyembuhkan laki-laki dari beban patriarki yang selama ini juga menyakitkan bagi mereka, bahkan diri gue juga sendiri. Perubahan dari dalam diri ya, sebagai kita laki-laki kita harus niat untuk berubah menjadi lebih baik lagi ya, karena mempengaruhi masa depan kita. Kita sedang menciptakan dunia di mana anak laki-laki bebas menangis tanpa merasa minder.
Anak perempuan bebas bermimpi tanpa merasa dibatasi. Dan mereka bersama-sama membangun masyarakat yang lebih manusiawi, yang pastinya akan harmonis dan sejahtera. Ya, seperti kata pepatah, mereka yang bisa mengubah dirinya sendirilah yang mampu mengubah dunianya. Perubahan ini dimulai dari keluarga kita. Perubahan dimulai dari keluarga kita yang terkecil. Dari cara kita membesarkan anak laki-laki kita di hari ini, mari kita lahirkan generasi baru, ya, seorang pria yang benar-benar kuat karena mereka berani menjadi manusia yang seutuhnya tanpa beban patriarki. Jadi semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.